Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah tidak melebihi batas kemampuan kita. Nah saudara, setiap kita punya kemampuan yang terbatas. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang tanpa batas. Namun pertanyaannya muncul, keadaan dalam hidup ini, rintangan, tantangan, cobaan hidup, ujian-ujian hidup, apakah seringkali kita nggak kuat untuk mengatasinya? Ada orang mengatakan, kan saya kemampuannya terbatas Pak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas. Kita baca bersama 1 Korintus 10 ayat ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Boleh katakan amin? Di 1 Korintus 10 ayat ke-13 ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam perjanjian baru di dalam Alkitab. Secara keseluruhan, ayat tersebut memuat jaminan kemenangan atas pencobaan bagi umat Kristen yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya, di 1 Korintus 10 ayat pertama sampai ke-12, Rasul Paulus menjadikan bangsa Israel sebagai peringatan agar jemaat Korintus dan umat seluruh Kristen dan Nasrani lebih bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi pencobaan. Paulus meneruskan begini, Tuhan sejatinya telah memberi jaminan kemenangan atas pencobaan itu bagi hamba-hambanya yang beriman. Hal inilah yang dibahas dalam surat Korintus yang pertama ayat 10 sampai ke-13 ini. Nah, Paulus meneruskan bahwa Tuhan sejatinya telah memberikan jaminan kemenangan atas pencobaan itu bagi hamba-hambanya yang beriman. Hal inilah yang dibahas dalam surat 1 Korintus 10 ayat ke-13. Nah, agar lebih memahami ini semua, berikut makna 1 Korintus 10 ayat ke-13 yang akan kita renungkan, kita bahas bersama-sama, kita belajar sebagai umat Kristen. Supaya kita semua bersama-sama dengan Kristus, kita beroleh kemenangan dan menjadi umat pemenang. Katakan amin. Surat 1 Korintus 10 ayat ke-13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya, kalau kita mengalami pencobaan itu wajar. Amin. Nah, kalau kita nggak mengalami pencobaan itu yang aneh. Jelas tertulis kok. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Bahkan tidak melebihi kekuatan manusia. So tidak akan melampaui kemampuan kita. Kita pasti bisa menanggungnya bersama Yesus. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, pada waktu kamu dicobai, saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita semua jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Boleh katakan amin? Nah, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan umatnya. Meski masalah itu berat, mereka pasti bisa melaluinya. Asalkan tetap berpegang dan mengandalkan Tuhan. Nah, ada kalanya seseorang merasa bahwa dirinya menanggung masalah itu sendirian, terlalu berat. Padahal Tuhan senantiasa setia menyertainya dan telah berjanji setia kepadanya. Tuhan berkata bahwa di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Karena itu sebagai umat Kristiani, saudara, sebagai orang percaya, kita dianjurkan untuk berdoa setiap hari. Nah saudara, tujuannya apa? Tujuannya agar kita hidup melekat kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan kita dari berbagai kesulitan dan tidak membawa kita semua ke dalam pencobaan. Sadarlah bahwa pencobaan yang diberikan Tuhan mungkin merupakan teguran untuk memperkuat iman kita agar kita tidak mudah goyah ketika menghadapi suatu masalah hidup. Sudah harus tahu, kehidupan tidak pernah lepas dari ujian dan persoalan. Setiap orang tentunya pernah menghadapi masalah. Namun firman Tuhan menuliskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Catat baik-baik, tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kemampuan kita. Tuhan tahu persis kekuatan setiap kita karena kita anaknya. Nah, setiap orang memiliki tingkat masalah yang tentunya berbeda-beda. Sebab Tuhan tahu persis kemampuan kita. So, Tuhan tahu jalan keluar untuk kita. Dan berikutnya, apakah kita mau mengandalkan Dia? So, ada banyak orang yang pada saat menghadapi masalah menjadi pesimis dan tenggelam dalam permasalahan mereka. Padahal kita harus percaya bahwa semua itu hanyalah persoalan yang biasa. Sebab Tuhan adalah setia dan adil. Dia tidak pernah memberikan persoalan di luar kemampuan kita. Keren ya? Tuhan kita sangat kreatif sekali. So, janganlah kita menjadi cemas atau tawar hati saat menghadapi persoalan.
Sebaliknya, kita harus dapat meneguhkan hati karena Tuhan senantiasa besertai kita. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. So, seberat apapun masalah yang kita hadapi, aman. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Katakan amin. Nah, yang berikutnya, tetaplah berdiri teguh dalam setiap masalah. Jangan biarkan masalah menguasai hidup kita. Tetaplah maju melakukan bagian kita. Sebab Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jangan takut saat masalah datang. Karena Tuhan yang bersama kita jauh lebih besar dari setiap persoalan yang ada. Hendaknya kita tidak mudah menyerah pada saat ada persoalan. Namun tetaplah maju karena masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Masalah-masalah tersebut hanyalah sebuah ujian bagi iman kita. Tuhan rindu melalui persoalan yang kita hadapi, maka dalam kekristenan kita dapat semakin hari semakin bertumbuh. Iman kita semakin hari semakin kuat. Amin. So, persoalan apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan pasti menuntun kita untuk keluar dari setiap persoalan yang ada. Bahkan Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Boleh katakan amin? Tidak selamanya persoalan itu buruk. Tuhan pasti akan menyatakan rencananya yang terbaik. Nah, saat kita menghadapi persoalan, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Amin. Walau kehidupan kita tidak pernah bebas daripada masalah, tetaplah bersukacita, bertekun di dalam Tuhan, serta teruslah berharap. Sebab dari Tuhanlah datang pertolongan kita. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita semua. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, oke, sekarang kita lihat. Sering terlontar dari mulut orang Kristen, orang percaya begini. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak Tuhan dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Habakuk 1 ayat 2. Nah, seringkali kita melihat masalah itu seperti Goliat yang secara kasat mata sepertinya sulit untuk dikalahkan. Yesus serasa begitu kecil jadinya di penilaian kita. Dengar baik-baik. Yesus terlalu besar harusnya. Yesus selalu besar. Lebih besar Yesus daripada masalah kita. Jangan dibalik-balikin. Camkanlah dalam-dalam. Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya, Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombangnya begitu dahsyat langsung berhenti dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. Tertulis di Markus 4 ayat ke-39. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau ini menjadi teduh sekali. Ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau, Tuhan tahu akan datang badai gelombang. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman murid-muridnya. Sesungguhnya melalui kesulitan dan penderitaan, Tuhan ingin menjadikan anak-anaknya dewasa rohani, bukan bayi rohani. Terus yang hanya bisa merengek dan selalu minta diperhatikan. Jadilah dewasa, jangan mau jadi bayi rohani lagi. Kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun, karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi semua itu. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai sedemikian rupa sampai di luar batas kemampuan kita. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Wow, sekali lagi ada jalan keluar bersama Tuhan. Oke. Pertanyaannya, bagaimana mungkin buah zaitun akan menghasilkan minyak bila tidak ditekan? Akankah buah anggur menjadi arak kalau tidak diperas begitu rupa? Sepatutnya kita bersyukur bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah. Sehingga kita boleh mendapatkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, iman kita semakin bertumbuh dan pada saatnya kita beroleh kekuatan untuk mengerjakan pekerjaannya sampai Dia datang, sampai Dia menjemput kita di awan-awan permai. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, dengan masalah, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk melakukan perkara-perkara besar. Semakin kita bisa menyelesaikan masalah yang kecil, maka kita naik kelas. Masalah yang besar, kita naik kelas. Makin besar lagi, naik kelas lagi. Nah, kapasitas kita semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa agar kita meyakinkan diri kita dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, masalah apapun boleh menghadapi. Nah, saudara, semua itu tidak akan melampaui atau tidak melebihi
kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat khotbah minggu ini. Kami berdoa buat semua rekan kami yang mengikuti khotbah minggu online dari rumah-rumah dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Goncangan demi goncangan pasti akan terjadi. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua itu. Berikan kami hal-hal yang baik. Iman kami semakin bertumbuh dan kami melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Dan ketika kami tidak ada jalan, Tuhan berikan jalan. Ketika tidak ada solusi, Tuhan berikan solusi dan kami beroleh jalan keluar. Karena Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami dan menuntun kami orang-orang yang setia dan percaya kepada Engkau. Bapa, terima kasih, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.